juga nanti profil pelajar Pancasila yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara ini supaya acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 160 yang akan disampaikan oleh Bapak Rasidi. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya hormati, tadi di awal sudah kita dengar, yaitu topik kita pada hari ini, termasuk ini dalam workshop atau pelatihan tentang kurikulum mereka. Sebenarnya kita sudah lama mendengar ini, namun di awal dulu sudah diikuti di tahun 2021. Sekarang kita sudah 6 kelas sudah kurikulum merdeka. Jadi untuk itu kami mengharapkan pada Bapak Ibu, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan topik yang sama, walaupun nanti di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, untuk itu melalui hal ini kami dapat titipan dari pengawas, kegiatan sekolah itu harus dimulai dari awal, dalam arti sesuai dengan jadwal kita masing-masing. Saya perhatikan Bapak Ibu masih molor, yang mana kita sudah menentukan jadwal di jam 7.30, Bapak Ibu tetap jam 8. Ini untuk kedepannya bagaimana, mau Bapak Ibu silakan, kami sekedar menyampaikan. Nah, untuk itu di kegiatan belajar mengajar kita sudah melihat sendiri ada kejadian-kejadian. Tadi sudah kita selesaikan satu, kemarinnya masih ada juga, berulang-ulang terus. Ini akibat dari kita terlambat, atau dalam arti istirahatnya itu terlalu nyambung. Padahal kita sudah punya jadwal masing-masing, istirahat 15 menit sampai 30 menit. Ini suatu kekurangan kita, kebiasaan yang tidak harus kita bawa, tapi masih tetap dibawa-bawa. Ini untuk ke depan, kalau memang kita mau maju, silakan Bapak Ibu rubah. Kemudian ada titipan dari pengawas. Kemarin kami ada KKS untuk perangkat pembelajaran, tolong Bapak Ibu siapkan. Nanti mungkin beberapa hari ke depan ada pengawas, langsung mereka minta izin akan menemui guru masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus sudah siap selalu. Jangan nanti menyampaikan, kami selaku pimpinan tidak pernah menyampaikan ini. Itu untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Kemudian khusus untuk guru agama, ini supaya membuat surat-surat pendek di kelas katanya. Kemudian mewajibkan untuk sholat duha dalam 1 minggu minimal 1 kali. Untuk ke depan silakan guru agama yang mengasih program. Nah, sudah dijalankan untuk kelas 6 ini, terima kasih pada Bu Eka itu sudah melaksanakan itu. Nah, untuk ke depan tolong sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, kita ikuti acara atau jadwal yang ada, jangan sampai terlalu mundur atau molor terus. Harapan kami untuk ke depan Bapak Ibu bisa memperbaiki kegiatan kita. Lebih kurang kami cukupkan sampai sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rasidi yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang pertama
kebijakan kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Somel. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 160 serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 160 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Dua sholawat dan seiring salam tidak lupa kita lakukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan dunia yang modern, dunia yang berpendidikan yang seperti kita rasakan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 160 dan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya atas sudah memberikan saya waktu untuk mengimbaskan apa yang kami dapatkan kemarin sama Ibu Eka waktu dari tanggal 24 sampai tanggal 25 di Arga Makmur pelatihan. Semoga nanti apa yang kami sampaikan, kami di sini berdiri di sini bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat, kami cuma sharing apa yang kami dapatkan. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Nanti kalau ada yang kurang ini boleh ditanyakan, insya Allah kalau bisa dijawab kita jawab, kalau tidak bisa dijawab kita cari solusinya sama-sama. Mungkin hanya itu pembukaan dari saya. Saya Somelinita dari SD Negeri 036 Gunung Utara dan Tanjung Putus. Kemarin mereka sudah dibahas di sekolah saya, jadi hari ini gantian saya yang bersini lagi. Oke, di sini saya akan menyampaikan sharing materi tentang kebijakan kurikulum merdeka. Seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, kurikulum merdeka kita sudah lama sebenarnya melaksanakan kurikulum merdeka, bahkan tahun ajaran 2024-2025 ini sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka semua. Tapi kita tidak pernah mendapatkan pelatihan secara langsung seperti waktu kurikulum 2013 dulu. Kurikulum mereka ini kita kebanyakan belajar mandiri, cari di Google, belajar sendiri-sendiri, cuma kata orang seperti itu. Kita tidak pernah mendapatkan pelatihan. Ini kami dapatkan dari orang BGP, jadi kami disuruh mengimbaskan, nanti filenya juga Ibu Eka bisa di-sharekan ke kawan-kawan. Kebijakan kurikulum merdeka. Jadi nanti di sini sebelum kita masuk ke dalam materi, nanti ada beberapa pernyataan di dalam ini, dalam yang sudah kami buat ini, yang sudah diberikan oleh orang BDP ini, ada beberapa pernyataan. Nanti bila pernyataan itu benar, menurut Bapak Ibu pernyataan itu benar, silakan Bapak Ibu tepuk tangan. Tapi kalau pernyataan yang saya bacakan itu nanti salah, silakan Bapak Ibu tepuk kaki ke lantai. Bisa? Oke, kita mulai. Pernyataan ke-1. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Benar atau salah? Tepuk tangan semua ya, tidak ada yang terbuka. Jawabannya adalah tidak. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Tidak. Mengapa? Karena satuan pendidikan itu menerapkan sesuai kesiapannya bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi satuan pendidikan memulai dari kondisi kesiapannya untuk menyesuaikan strategi dan pilihannya. Itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32, dan satuan pendidikan perlu menganalisis secara
tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar atau salah? Masih tepuk kaki. Tepuk kaki. Ya. Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kurikulum Merdeka itu sifatnya fleksibel, jadi dikembalikan sesuai dengan Kepala Satuan Pendidikan kita. Kondisi sekolah SD 160 tidak sama dengan SD 036, tidak sama dengan SDIT dan Fitri. Jadi dikembalikan ke sekolah sesuai Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu ada pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. 2. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Dan yang ketiga, hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pernyataan ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Karena kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Iya. Iya, tidak perlu dibuat seragam. Karena kurikulum satuan pendidikan itu tidak harus seragam, karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Kurikulum satuan pendidikan tidak memiliki satu format yang harus diikuti semua. Nanti ke bawahnya bisa Bapak Ibu baca sendiri, mungkin tidak perlu dihilangkan baca satu-satu. Nanti filenya akan di kaset. Pernyataan keempat, kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atau salah? Bukan Pak. Kok bisa? Macet. Kembalikan dulu. Kembali juga nggak bisa. Jadi, ya, kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Jawabannya tidak. Masa 4 sampai 5 tahun sekali memperbaiki itu tidak mungkin. Minimal 1 tahun sekali. Kurikulum satuan pendidikan itu direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Pernyataan kelima, setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Tebal halamannya. Tidak. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Sekarang di PMM ada tinggal setting aja di Google banyak ininya. Jadi banyak miskonsepsi di antara guru bahwa untuk menerapkan kurikulum merdeka itu harus bikin modul ajar sendiri. Ya. Cuman kita sesuaikan dengan ininya apa? Kembali ke kita juga. Kalau di modul ajar itu misalnya medianya pakai puzzle, sedangkan kita cuma pakai gambar. Tapi kita sesuaikan. PBK ya. Seperti itu. Terus pernyataan ke-6, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Asesmen awal. Sering Bapak Ibu melakukan asesmen awal? Sering. Kapan dilakukannya? Sebelum
tujuan pembelajaran tertentu. Asesmen awal ini biasanya kita terapkan, kita kasih ke anak itu biasanya di awal tahun pelajaran baru. Di masa-masa kalau dulu namanya MOS, kalau sekarang apa namanya BA? Masa orientasi, masa apa? Pengenalan lingkungan. Iya, MPLS. Ya, waktu masa MPLS. Jadi di situ kita mengadakan asesmen awal. Jadi dari situ kita tahu tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak. Itu berkaitan anak ini bagaimana maunya, mereka hobinya apa, mereka inginnya belajarnya bagaimana dan yang lain. Di asesmen awal itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan ketujuh, pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik itu perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Benar ya? Ingat. Dulu memang ini agak rancu sebenarnya. Memang dulu kita kenal pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan gaya belajar anak, visual, auditori, kinestetik. Visual apa, Bu? Visual itu apa? Gaya belajar yang apa? Yang Apa? pidato apa tuh? Ceramah apa? Ceramah. Gaya belajar visual itu melihat. Kalau auditori mendengar. Kinestetik tuh. Jadi tidak. Pembelajaran terdiferensiasi itu tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Karena di sini agak ribet. Kemarin kami waktu pelatihan agak ini. Karena guru harus jadi yang visual harus misalnya menonton video gitu ya, yang kayak yang auditori lain lagi, yang kinestetik lain lagi. Jadi agak ini ya memberikan ininya. Jadi bisa kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemarin tapi sebenarnya belum dibahas kami ini dengan instruktur kami itu bisa pakai kita bukan membedakan anak, cuma dengan pemahaman anak, tapi soalnya kita bedakan. Yang anak sudah bisa, soalnya beda. Yang anak belum bisa, soalnya beda. Mungkin bisa seperti itu, mungkin. Tapi kemarin ngambang karena kami belum dapat jawaban dari instruktur kami yang pasti jawabannya. Yang jelas tidak harus seperti yang kemarin. Tidak harus pakai melalui gaya belajar yang visual, auditori, dan kinestetik, karena itu lumayan repot kita jadinya. Nanti penilaiannya juga susah. Terus pernyataan ke-8, hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu adalah pameran hasil karya peserta didik. Benar atau salah? Hasil akhir dari P5 itu pameran hasil karya peserta didik. Benar atau salah? Jawabannya adalah tidak. P5 itu bukan proyeknya yang dinilai. P5 itu bukan prakarya. P5 itu yang kita nilai proses pembuatan proyek tersebut. Tapi hasil kalian berarti tidak ditampilkan. Tidak harus panen hasil. Boleh, tapi tidak harus. Hasil prosesnya
proyek tersebut. Nanti tentang P5 akan lebih detailnya lagi Ibu Eka yang akan menyampaikan. Jadi di dalam P5 itu ada tema-temanya. Di kita 1 tahun itu minimal 2 tema. Kita membuat rapot P5 itu di semester genap. Jadi prosesnya di situ, nanti prosesnya itu ada penilaian kolaborasi, karakter anak di situ. Jadi tidak harus hasilnya. Nah, habis ini tadi yang pernyataannya tadi. Kita lanjut, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi kita kurikulum merdeka itu kembali ke kondisi sekolah dan kembali ke leluasaan guru untuk memilih berbagai perangkat ajarnya. Kita tidak harus mengikuti seperti yang di SDIP dan UPP misalnya. Tidak, kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita, kondisi keadaan sekolah kita. Kita kan di dalam ini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, itu kan sekolah ini ibaratnya sawah, kebun. Kita sebagai guru ini adalah petaninya, anak-anak itu adalah benihnya. Jadi bagaimana kita memupuk mereka? Kan tidak harus sama ini. Bagaimana supaya mereka tumbuh subur, tumbuh bagus, itu kembali ke kita sebagai petaninya. Dan sekolah ini adalah sawah, kebunnya kadang-kadang kita. Pilihan implementasi kurikulum merdeka ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dulu waktu kita sebelum memilih kurikulum merdeka dulu, Bapak Kepala Sekolah sudah tahu, dengan operator mungkin tahu dulu apa yang kita pilih: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Implementasi kurikulum merdeka dilakukan berdasarkan regulasi berikut, bisa Bapak Ibu baca nanti setelah dibagikan filenya. Nah, terus kurikulum merdeka itu dirancang dengan 3 prinsip. Ada fleksibel, fokus pada muatan esensial, pengembangan karakter. Fleksibel, apa itu Bapak Ibu fleksibel? Fleksibel, tadi perasaan sudah disinggung. Fleksibel, ada yang tahu apa itu fleksibel? Menyesuaikan. Fleksibel itu ada yang tahu apa? Menyesuaikan. Enggak, apa? Menyesuaikan diri. Mana? Mudah dan cepat menyesuaikan diri. Mudah dan cepat menyesuaikan diri. Ada yang lain? Singkatnya simpel ya. Singkat dan simpel. Ada yang lain lagi? Disesuaikan dengan kondisi, keadaan dan lingkungan tempat belajar kita, sekolah atau satuan pendidikan kita masing-masing. Benar semua. Iya, itu fleksibel itu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan keadaan sekolah kita masing-masing tadi. Sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Jadi kurikulum merdeka itu dirancang dengan prinsip 1 fleksibel. Jadi kita tidak harus mengikuti seperti apa yang modul ajar harus tebal ini tadi, tidak. Kita kembalikan ke kondisi ke sekolah, kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita. Kalau sekarang SD di Hulu Palik buat soal ulangan buat sendiri atau seragam? Soal ulangan untuk semester Mandiri. buat sendiri, Pak. Nah, karena kita memang sebenarnya harus seperti itu, kembali dengan kondisi yang mengajarkan kita yang tahu keadaan anak kita. Nanti kalau kita buatnya seragam, belum tentu soal yang mereka kasihkan, yang mereka buat
memberi waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna dan terdiferensiasi. Terus pengembangan karakter. Pengembangan karakter itu kompetensi moral, spiritual, sosial, dan emosional. Tidak hanya melalui mata pelajaran, tetapi juga melalui alokasi waktu khusus untuk pembelajaran yang aplikatif dan kolaboratif seperti P5. Jadi P5 itu adalah sebenarnya tujuannya adalah pembentukan karakter diri. Kan ada 5 6 ada 6 tema atau iya profil pelajar Pancasila itu yang beriman pelajar Pancasila apa enggak ibu bapak? Belum. Kita nyanyi dulu. Tadi tidak es briefing karena saya lihat tidak ada sound ininya, sound systemnya, jadi tidak usah es briefing. Kita ini dulu. Tegak dulu. Berdiri. Saya jadi tidak berpot. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulangi sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harus hafal. Terima kasih Bapak Ibu. Harus hafal anak-anak. Kalau tema P5, lain lagi tema P5 itu yang kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Itu temanya beda untuk SD, SMP, SMA beda. Nah, ini sudah tadi apa menurut Bapak Ibu fleksibel dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi berikut? Nah, sebenarnya ini kita diskusikan berdasarkan ini kita buat kelompok karena mengingat waktu, nanti Ibu Eka juga akan menyampaikan sharing juga tentang materi tentang P5. Saya lewati saja ini. Sebenarnya ini kita buat kelompok tapi bisa Ibu Eka. Gak apa-apa, gak ada kelompok bisa tuh. Langsung aja. Jadi ini satu-satu, tidak usah dibuat kelompok kayak kita kemarin. Gak usah, nanti ini aja kita menjawab situasi ini kira-kira sesuai dengan perancangan Gitu. ya, kita aja. Oke. Jadi di sini ada satu soal ini saja ya, yang lainnya tidak usah. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang situasi berikut? Situasi ke-1, Bu Kisi adalah pengawas SD di kota P. Bu Kisi dan para pengawas di kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif kota Madya P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Literasi ini Bapak Ibu. Guru-guru perwakilan mata pelajaran di kota P dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang pembuatan soal tadi, bagaimana di sini sudah ini apa Bapak tadi bilang kita sudah buat soal sendiri-sendiri. Nah, dari pernyataan situasi di atas tadi, pertanyaannya, apakah situasi ini sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum merdeka? Tidak. Situasi Bu Kisi itu sesuai tidak dengan ini? Dengan prinsip perancangan kurikulum merdeka? Tidak. Alasannya? Alasannya karena pencapaian pembelajaran di sekolah kita dengan di kondisi sekolah lain itu belum tentu sama batas pembelajarannya. Ada yang lain? Saya Bu, Ya. itu tidak sesuai kalau menurut saya karena tadi kan sudah dibahas juga ya Bapak Ibu, perancangan kurikulum merdeka itu tadi ada 3 ya, fleksibel, kemudian berpeserta didik dan penguatan karakter itu tadi. Makanya
harus ini ya, harus sesuai dengan ini tadi. Seperti apa menurut kita? Kan ada 3 prinsip, harus fleksibel, fokus pada muatan esensial dan pengembangan karakter. Jadi di sini di sekolah Ibu Kisi ini ya, Bu Kisi adalah kelas SD di kota P. Nah, beliau bersepakat bahwa asesmen sumatif di kota Madya P itu harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Guru-guru perwakilan mata pelajaran di kota P dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Tadi sudah kita singgung sedikit karena kondisi keadaan sekolah kita tidak sama. Jadi tidak ini pertanyaan masih ini kita lanjut. Nah, ini poin pembaruan struktur kurikulum di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Jenjang kalau SD itu pembaruannya murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar dan atau pendalaman dan pengayaan. Capaian pembelajaran secara individu bukan rombongan belajar, bukan rombel. Lanjut, nanti bisa tinggal ini SMK, pendidikan khusus, pendidikan kesetaraan. Ketentuan lain yang mengalami perubahan di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kemampuan apa yang diharapkan dibangun satuan pendidikan melalui kurikulum merdeka? 1. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. 3. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sampai di situ yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Alhamdulillah sudah pas 1 jam dari jam 10 tadi mereka, dan ini kurang sedikit. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan, salah, hilaf, kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.